Fadhal Iqra. Lanjutkan sampai mana terakhir? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu bab kejelekan-kejelekan lisan, halaman 264. Kejelekan kedua ialah kelebihan bicara, yaitu engkau ulangi pembicaraan yang tak berfaedah bila diulang dan menambah kata-kata yang tak diperlukan. Atta bin Rabah berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu tidak menyukai bicara yang berlebihan. Termasuk jenis ini ialah engkau ucapkan, ya Allah, hinakanlah anjing ini. Misalnya Mutarab berkata, besarkan keagungan Allah di dalam hatimu. Jangan menyebutnya pada perkataanmu seperti terhadap anjing, keledai dan sebagainya. Ya Allah, hinakanlah dia. Masih banyak lagi jenis bicara yang berlebihan. Nabi SAW bersabda, tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa amfaqal fadla min malihi. Beruntunglah siapa yang menahan lidahnya dari bicara yang berlebihan dan membelanjakan kelebihan hartanya. Bilal bin Had berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang berbicara dengan perkataan yang menimbulkan ridha Allah, sedang ia tidak mengira akan menyampaikannya kepada ridha Allah. Maka Allah Ta'ala menetapkan ridhonya. Dengan perkataan itu baginya hingga hari di waktu ia berjumpa dengannya. Ada orang berbicara dengan perkataan yang menimbulkan murka Allah Ta'ala, sedang ia tak menduga perkataan itu akan menyampaikannya kepada murka Allah. Maka Allah Ta'ala menetapkan murkanya dengan perkataan itu atas orang itu hingga hari kiamat. Al-Qamah berkata, banyak perkataan dan pembicaraan yang terhalang dariku oleh hadis Bilal bin Has. Nabi SAW bersabda, seorang yang berbicara dengan perkataan sehingga membuat teman-teman duduknya tertawa, maka membuatnya terjerumus lebih jauh dari bintang suraya. Masih di dalam pembahasan afatul lisan, kejelekan-kejelekan lisan. Bentuknya kecil, tapi afatnya bisa menjerumuskan pemilik lisan tersebut ke jurang neraka, wal'iyadzubillah. Semoga Allah jaga lisan kita. Yang kedua dari kejelekan-kejelekan yang dituturkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini adalah kelebihan berbicara. Ini tidak penting untuk dikatakan atau menyampaikan kata-kata tapi melebihi dari yang diperlukan, yaitu engkau ulangi pembicaraan yang tidak ada faedah bila diulang dan menambah kata-kata yang tidak diperlukan. Atha bin Rabah berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu tidak menyukai bicara yang berlebihan. Inilah bedanya kita dengan orang-orang yang terdahulu. Mereka memahami betul bahaya daripada yang diakibatkan bagi mereka tidak bisa menjaga lisan. Sekalipun ucapan yang keluar atau kata-kata kalimat yang diutarakan itu bernilai mubah, tapi berlebihan di dalam kata-kata bisa menimbulkan kejelekan bagi si pemilik lisan. Wa illa dia habiskan waktunya dalam keadaan sia-sia. Tamam. Ini harus menjadi perhatian untuk kita dan menjadi pelajaran bagi kita. Sungguh orang yang lebih banyak diam mulia daripada orang yang banyak berbicara tapi tidak ada manfaat.
Sesungguhnya orang sebelum kamu tidak menyukai bicara yang berlebihan. Bahkan orang-orang terdahulu daripada orang-orang yang takut terhadap afat lisan, di antara mereka itu mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur di malam hari, mereka mencatat kata-kata yang keluar dari lisannya. Tidak terkecuali ya, artinya ditimbang ya, yang keluar itu ditimbangnya. Mulai dari dia sadar sampai dia kembali tidur, tidak sadar. Tidak terkecuali jika yang keluar dari lisan itu adalah Al-Quranul Karim ataupun sunnah Nabi besar Muhammad SAW daripada hadis-hadis dan sabda beliau, ataupun perkara yang berkaitan dengan umur dunia, perkara dunia yang memang mesti dikatakan, diucapkan ya, karena memang dibutuhkan itu lisan ya, seperti bernegosiasi kalau dia pedagang atau dia seorang pekerja yang memang lisannya itu dibutuhkan untuk berkomunikasi ya. Nah itu memang kebutuhan, maka sebatas kebutuhan dipakai. Sisanya nanti ketika terbenam matahari ya, di malam hari dikoreksi sama dia. Apa saja yang keluar dari mulutku, kalimat-kalimat atau kata-kata berlebihan atau tidak. Nah, jadi dievaluasi kembali setiap harinya ya, berapa banyak dari ketaatan dan berapa banyak dari yang dimubahkan, waliyadzubillah mungkin juga banyak daripada yang diharamkan. Nah, oleh sebab itu kemuliaan orang-orang terdahulu beda dengan mulianya orang-orang di zaman saat ini ya, khususnya di zaman kita. Nah, di zaman kita ini kalau nanti dibandingkan dengan zaman generasi setelah kita, ya zaman kita lebih bagus dari setelah kita nanti. Kita tidak bahas masalah zaman yang akan datang karena kita tidak tahu, tapi kita menjadikan pelajaran zaman yang yang melalui kita, yang telah mendahului kita dari perkara-perkara yang baik yang dilakukan dan dicontohkan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perihal lisan. Termasuk jenis ini ialah engkau ucapkan ya Allah hinakanlah anjing ini misalnya. Nah, ini kalimat berlebihan. Kenapa dikatakan berlebihan? Mutarraf berkata besarkan keagungan Allah di dalam hati. Lafzul jalalah itu agung, harus dimuliakan ya, harus diagungkan lafadznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyebut nama Allah ya, apalagi sumpah serapah ya, memaki, menghina ya, berkata kalimat Allah disandingkan dengan perihal keduniaan yang tidak sebanding dengan namanya Allah. Nama Allah itu agung, harus ditinggikan, harus dimuliakan ya, bisa digunakan jika itu untuk kebaikan. Seperti apa? Mengambil sumpah ya, mengambil sumpah untuk membuktikan kebenaran. Bahkan itu tidak di setiap perkara nama Allah di dalam sumpah sekalipun dipakai ya, kecuali seperti bab kriminal di mana di pengadilan itu kan disumpah kalau Islam dengan Al-Quran. Nah itu harus untuk jujur, harus memberitahukan informasi atau bahas mereka yang menjadi saksi memberikan kesaksiannya, tidak boleh bohong, makanya disumpah dengan membawa nama Allah karena itu adalah bagian daripada hukum syariat ya. Tapi kalau untuk perkara yang tidak ada kaitan dengan agama, hanya urusan dunia ya, mungkin lebih baik ya, alangkah baiknya antar sesama itu percaya dan tidak percaya saja
kembalinya ke situ. Ente mau percaya alhamdulillah, ente nggak percaya ya udah. Soalnya yang ana bawa, kalau ana ucapkan dengan membawa nama Allah, ini perkara yang ente mau percaya dan tidak ini nggak sebanding dengan namanya Allah yang agung, yang besar, yang maha mulia, ya. Dan itu harus diagungkan di dalam hati kita. Jangan menyebut nama Allah pada perkataanmu seperti terhadap anjing, keledai dan sebagainya. Itu contohnya, ya Allah hinakanlah anjing ini. Tidak usah bawa nama Allah. Hinakan anjing ini karena dia buas menggigit orang. Tidak usah bawa nama Allah. Nama Allah habisnya dengan nama yang tidak pantas, sebutannya kan lucu, gak bagus yang seperti itu, ya toh? Makanya orang-orang bahari itu kalau mengajarkan kepada kita, walaupun dalam emosi, kalau di Tarim itu orang tua marah sama anaknya karena anaknya bandel, mungkin nakal, ya. Atau kalau kita lagi belajar berulang kali kagak paham-paham, sampai kesel ini guru yang ngajar tadi, Allah yahdik. Nah ini ada aroma keagamaannya, petunjuk, artinya berdoa kepada Allah, Allah yahdik, semoga Allah kasih kau hidayah, petunjuk. Begitu yang diterapkan oleh orang tua kita, walaupun kesannya seperti marah, tapi isinya doa, bukan sumpah serapah kepada anak. Jadi dengan membawa nama Allah, lihat keadaannya. Apakah pantas nama Allah disandingkan dengan kalimat setelahnya? Kalau urusan dunia, nggak usah deh. Urusan perkara yang sepele apalagi, nggak usahlah bawa nama Allah. Nama Allah, ya, itu dikatakan berlebihan. Membawa nama Allah itu adalah kata-kata yang dihukumi dan dikatakan Imam Ghazali melebihkan, lebay lah bahasanya, ya, lebay di dalam ucapan. Masih banyak lagi jenis bicara yang berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya beliau berkata, tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min malih. Beruntung siapa yang menahan lidahnya dari berbicara yang berlebihan dan membelanjakan kelebihan hartanya. Ini beda ya kalimatnya. Orang yang beruntung siapa? Terhadap lisan dia tahan agar tidak berlebihan di dalam berkata-kata dan berucap. Tapi di dalam sisi harta dia lebihkan dengan berinfak dan bersedekah. Tapi faktanya bagi kita yang ada pada diri kita apa? Sebaliknya. Coba dibalik aja kalimatnya. Yang ada pada diri kita, lisan kita dilebihkan dalam perihal harta. Nah, itu yang banyak terjadi pada manusia. Makanya Nabi mengatakan kalau seandainya kiasannya, kalau seandainya maknanya, kalau seandainya itu ada pada diri kita, kebalikan dari kalimat itu, bagaimana bisa beruntung? Yang beruntung itu terhadap lisan dia tidak berlebih-lebih, baik dari bicaranya, berkata-kata, ya kan, ngobrolnya. Tapi dari sisi harta, dia dilebihkan untuk berinfaknya, bersedekahnya, membantu orang dari sisi harta. Ini ciri-ciri orang yang mendapat keberuntungan. Ya Allah jadikan kita insya Allah sebagaimana hadis ini. Terhadap lisan, tidak usah kita berlebih-lebihan. Ngomong seadanya, secukupnya. Ditanya, ya udah seperti itu jawabannya. Ya. Penjelasan tentang hukum semaksimal mungkin. Yang penting orang yang dijelaskan merasa paham akan apa yang dijelaskan. Kalau memang perlu didetailkan, detailkan, tapi tidak perlu sampai melebih-lebihkan di dalam pembicaraan. Terhadap harta ada kelebihan, memang harus dilebihkan di dalam berinfak dan bersedekah. Nah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita yang hadir masuk ke dalam kategori Nabi bersabda dari hadisnya ini insya Allah. Bilal bin Haris berkata, Rasul bersabda, ada orang yang berbicara dengan perkataan yang menimbulkan ridha Allah. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya mendatangkan ridhonya Allah. Tapi itu kalimat enggak dikira-kira. Kalimatnya tidak
tidak dikira-kira. Mungkin ringan aja kalimatnya, mendoakan orang, menyenangkan orang di sekitarnya dengan kalimatnya, ya. Orang itu merasa terhibur dalam hati, tambah dekat dan ingat dia kepada Allah, senang Allah dengan kalimatnya yang sedikit. Oh, ternyata itu kalimat dicatat sama Allah, tidak dilupakan sama Allah, bahkan menjadi kebanggaan di sisi Allah untuk hamba tersebut. Hingga Allah ridho kepada kalimat yang berucap tidak mengira itu akan dia dapatkan. Dia tidak mengira bahwasanya yang terucap itu Allah ridho. Artinya Allah ridho ini orang selamat, ya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, surga tempatnya, dengan kalimat yang mendatangkan ridhonya Allah. Maka Allah menetapkan ridhonya dengan perkataan itu baginya hingga hari di waktu ia berjumpa dengan Allah, ya. Artinya sampai dia menghadap kepada Allah, Allah tetap ridho kepadanya. Dengan sebab apa? Ada kalimat yang tidak dikiranya tapi mendatangkan ridho Allah. Tentunya kalimat yang baik, ucapan yang baik, yang tidak menyakiti orang yang mendengarkan, yang tidak membuat orang tersinggung, ya. Nah, kalau tidak seperti itu kita di dalam pengaplikasiannya, ya bisa sebaliknya dari hadis ini. Ada orang berbicara dengan perkataan menimbulkan murka Allah, kalimatnya pendek, kalimatnya sedikit, tapi itu ditujukan kepada orang yang dituju merasa tidak terima, ya, sakit hati dia mungkin karena ucapan yang keluar walaupun pendek. Bisa jadi dalam keadaan bercanda. Jadi harus hati-hati kita, ya. Dan itu mendatangkan murka Allah. Dia tidak menduga, bahkan dia tidak menduga kalimatnya itu menyakiti lawan bicaranya atau orang yang ada di sekitarnya yang mendengar atau yang tertujukan kepada objeknya. Nah, dia tidak mengira bahwasannya kalimat tersebut ternyata mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menetapkan murkanya dengan perkataan itu atas orang tersebut sampai hari kiamat. Kayak Nabi SAW dalam hadis beliau, sabda Nabi yang lain, dalam hadis yang lain, jangan banyak orang, siapa orang yang banyak berbicara maka akan banyak melakukan perbuatan dosa. Dan orang yang melakukan perbuatan dosa akan menyeret si pelaku tersebut ke dalam neraka. Dan masih terus seorang hamba berkata tidak jujur, ya, jangan berdusta itu maksudnya, ya. Dan masih terus menerus seorang hamba kalau dalam ucapan dan kata-katanya tidak jujur, hingga di sisi Allah dia dicatat dan dicap pendusta. Sebaliknya begitu juga. Ada orang yang selalu berkata baik, berkata jujur, dan perkataan jujur itu mendorong dia berbuat baik, dan perbuatan baik, amal baik itu mendorong dia masuk ke dalam surga. Dan terus menerus seorang hamba berkata dengan perkataan yang jujur, hingga di sisi Allah dia ditulis dan dicap siddiq, orang yang jujur, hamba yang jujur, baik daripada ucapannya, ya, ataupun perbuatannya. Jadi penting kita untuk memperhatikan lisan ini yang kecil, tapi dia bisa menyeret dan melempar pemilik tubuhnya itu ke dalam siksa yang berat, dalam azab yang pedih dan yang menyakitkan. Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang seperti ayat walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu jelas, itu ayat firman Allah
Kami menciptakan manusia tertuju kepada lisan kita. Menciptakan manusia dan kami mengetahui lintasan yang ada di benak mereka. Dan kami lebih dekat daripada urat di leher mereka. Nah, jadi kita dipantau terus. Ya, manusia itu terpantau. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Dan apa yang terlintas di dalam kata hati lah, bahasa lintasan hati itu, entah itu suudzon, buruk sangka dan lain sebagainya, Allah Maha mengetahui karena Allah lebih dekat daripada urat di leher kita. Ya. Tidak ada yang kita ucapkan melainkan Allah itu mengutus dua malaikat yang berada di sisi kanan dan di sisi kiri. Raqibun Atid. Yang terlafadzkan dari lisan kita manusia tidak akan luput daripada catatan dua malaikat ini. Ya. Yang kanan mencatat, yang kiri mencatat. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang kanan mencatat baik, yang kiri mencatat dosa. Ya. Ketika yang si hamba manusia ini mau melakukan perbuatan dosa, berkata-kata, kalimatnya itu mendatangkan murka atau berbuat dosa, waktu mau dicatat sama yang malaikat sebelah kiri, bilang malaikat kanan, tahan, jangan dicatat, kita tunggu sampai terbenam matahari. Kalau dia lakukan itu di siang hari, tunggu sampai malam. Kalau dia tidak istighfar, dia tidak bertobat kepada Allah, baru catat. Nanti dia berbuat dosa, berkata-kata di malam hari, ya, ternyata isi di antara kalimat yang keluar dari mulutnya itu dosa. Pas mau dicatat, tahan kata malaikat, kita lihat sampai fajar terbit. Kalau dia tidak bertobat, tidak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, baru catat dosanya. Dan itu berkelanjutan sampai kapan? Ya. Waja'at sakratul mauti bil haq. Waja'at sakratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Sampai mati baru ditutup lembaran. Di mana habis itu digantungkan, dibawa si manusia itu ke dalam kuburnya. Ya. Nanti dibangkitkan dia dalam keadaan membawa apa yang telah kita lakukan waktu masih hidup, dari ucapan, amal, perbuatan yang tercatat di dua malaikat ini tadi yang digantungkan di leher manusia. Nah, ini kaitannya dengan ayat yang Allah maksudkan, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa nahsyuruhu yaumal qiyamati kitaban yalgahu mansyurah. Semua manusia kita nih, kata Allah, kami gantungkan di leher mereka itu catatan amal mereka waktu masih hidup, yang mereka lakukan, perbuatan mereka, ucapan mereka setelah mereka mati. Ketika datang sakratul maut itu, ya, dengan hak yang kita semua kabur menghindar darinya, tidak mau bertemu dengan kematian tersebut, tetap akan datang. Kemudian setelah mati digantungkan itu amal yang dia lakukan di masa hidup, ya, lalu nanti ketika bangkit, hari kebangkitan, yang digantungkan itu dibentangkan lagi, dibukakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakan sama Allah. Lalu apa perintah Allah? Iqra kitabak, baca kau punya amal, catatan amalmu wahai manusia, wahai fulan, wahai fulan. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Ya, cukup bagi kamu sendiri yang baca apa yang telah kamu perbuat dahulu, kata Allah. Ya. Mau menghindar bagaimana? Kita yang berbuat, kita lagi yang membaca apa yang kita melihat, kita disuruh baca. Hari ini jam sekian kita melakukan ini, baik, taat, maksiat, yang bagus, yang tidak bagus, ya, yang memuliakan, yang menghinakan, yang baca, yang punya catatan. Ya. Bersyukur kalau yang kita baca itu banyak kebaikan, waliyadzubillah kalau yang kita baca banyak ternyata daripada pelanggaran-pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra kitabak, perintah dari Allah. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiban, ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun
wizra ukhra ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Siapa yang mendapatkan petunjuk kami, kata Allah, dia mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia telah mendapatkan keselamatan untuk dirinya sendiri karena dia mengambil petunjuknya Allah Subhanahu wa taala waktu masih hidup. Jadi catatannya bagus semua. Umandallah, siapa yang menyesatkan dirinya, dia sendiri yang dapat. Masing-masing mendapatkan apa yang dilakukan waktu mereka masih hidup. Nah, Allah tidak membebankan dosa satu orang kepada orang lain. Nah, yang berbuat maksiat dia yang mendapatkan atas apa perbuatan maksiat yang dilakukan. Berbuat taat dia juga mendapatkan apa yang dia pernah lakukan dari perbuatan taat. Tidak bisa dosanya diwakilkan, dibebankan kepada orang lain. Ya, kita berbuat dosa lalu kita mau kasihkan ke orang, nggak bisa. Yang ada malah pahala kita bisa dituntut sama orang lain. Ya, dosa orang lain ya, sebagai kalau tidak mencukupi daripada apa yang diambilnya dari kebaikan kita, nah dikirimkannya ke kita. Tapi kita yang berbuat dosa mau kita lemparkan dosa kita kepada orang lain, wala taziru waziratu wizra ukhra, itu sudah firman-Nya Allah. Paham tuh? Jadi baliknya kepada masing-masing kita. Ada kalanya satu kalimat, satu ucapan itu mendatangkan ridha Allah sampai dia berjumpa kepada Allah, Allah dalam keadaan ridha Allah. Jadikan kita termasuk insyaallah. Namun terkadang ada satu kata kalimat sedikit tidak berlebihan ya, ternyata mendatangkan murkanya Allah, sampai menghadap Allah dia mendapatkan murka, dan Allah jauhkan kita dari kemurkaan ini insyaallah. Al-Ghamah berkata, banyak perkataan dan pembicaraan yang terhalang dariku oleh hadis Bilal bin Harith. Itu hadisnya di atas nih yang dimaksud ya. Setelah beliau mendengarkan daripada hadis Bilal bin Harith dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih menahan mulutnya. Terhalang diriku dari hadis yang ku dapatkan, ku dengarkan dari Bilal bin Harith ini. Pembicaraan, perkataan akhirnya dibatasi sama dia. Dia lebih banyak diamnya, lebih banyak diam daripada berkata-kata. Takutnya kata-katanya itu berlebihan dan tanpa diduga mendatangkan murkanya Allah. Itu yang menjadi kekhawatiran. Ketika ada rasa takut pada diri setiap manusia kepada Allah, maka manusia itu penuh dengan pertimbangan dari setiap gerak-geriknya. Tapi ketika itu hilang rasa takut dari setiap diri manusia kepada Allah, maka dia akan menjadi liar, dia tidak akan ada pertimbangan sehingga dia melakukan semaunya apa yang ingin dilakukannya. Tapi ingat, semua yang kita lakukan itu tidak akan pernah luput daripada dua malaikat yang telah menemani sampai kita mati meninggalkan dunia ini. Semua tercatat. Ada ulama tafsir lain mengatakan yang dicatat kalau yang mubah, ya, yang mubah tidak dicatat. Artinya yang tidak mendatangkan dosa tidak tercatat, ya, kecuali yang kata-kata yang berbentuk dosa atau pahala saja. Mana yang dikatakan dosa maka dicatat, yang dikatakan pahala dicatat. Kalau yang mubah tidak dicatat. Ya, sebagian ulama tafsir menafsirkan mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang berbicara dengan perkataan sehingga membuat teman-teman duduknya tertawa, maka membuatnya terjerumus lebih jauh dari bintang Dzuraiya. Terjerumus itu jarak antara setiap kalimat yang mendatangkan dosa satu dengan yang kedua, itu jaraknya seperti jauhnya bintang Dzuraiya. Ya, bintang Dzuraiya itu sebutan Nabi menyebutkan dalam bahasa Arab itu Sara, bintang Najmus Sara. Najmus Sara itu hanya ada beberapa puluh bintang yang sangat jelas dan terang. Sangat jelas dan terang. Itu jarak satu bintang, kata Rasulullah,
Ke bintang yang terang yang satunya lagi ada 40 bintang, 40 atau 80 bintang ya sih. Antara satu bintang ke satu bintang itu jaraknya 800 tahun perjalanan. Ini masih di langit pertama. Siapa yang bisa mengetahui keadaan langit, berapa jauh jarak langit? Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'rajnya beliau. Jarak satu bintang ke bintang itu 800 tahun. Satu kalimat dosa dengan satu kalimat dosa, manusia yang terjerumus dengan maksiat kali lidahnya itu ke dalam neraka, jaraknya dari satu bintang ke bintang 800 tahun. Itu satu kalimat. Entah bagaimana kita yang setiap hari mengeluarkan kalimat. Kalau di situ ada 1000 kalimat, isinya 1000 itu dosa, kalikan 800 tahun, itu dalamnya aja neraka tersebut yang akan dihuni oleh orang yang tidak bisa menjaga lisan. Bersamaan dengan itu masih dikasih kesempatan sama malaikat kanan, jangan dicatat kecuali dia memohon ampun dan bertobat. Kalau tidak dilakukan, catat. Ya. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan kepada umatnya ya, melalui praktikal dia Nabi kita Muhammad sendiri, beliau sendiri. Ya, inni wallahi la astaghfirullah wa atubu ila fi kulli yawmin 70 marrah. Aku demi Allah setiap hari itu 70 kali istighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari. Dalam riwayat Muslim 100 kali Nabi beristighfar setiap hari dan bertaubat kepada Allah. Istighfarnya para anbiya seperti yang pernah kita jelaskan di waktu-waktu sebelumnya, bukan karena mereka melakukan perbuatan dosa, tapi adanya kekurangan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menyebabkan Nabi dan Rasul itu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Artinya ibadah mereka itu meningkat dan meningkat. Tapi kalau istighfar dan taubat kita ya betul-betul karena perbuatan dosa yang kita lakukan ya, tujuannya itu kita memohon ampun, beristighfar, bertobat kepada Allah sehari 70 atau sampai 100 kali nah, dilakukan ya. Salah satunya menghapus, kalau Allah menerima istighfar kita itu berapa kalimat yang keluar dalam 1 kali 24 jam dari mulut kita ini, bisa jadi lebih banyak ithim dosanya daripada thawab pahalanya. Nah, mudah-mudahan dengan istighfar itu yang menyebabkan tidak jadi dicatat sama malaikat yang kanan ini, karena kita ada istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja bab mengampunkan dosa gara-gara lisan, ya, banyak faedah-faedah yang lain yang bisa didapatkan daripada istighfar tersebut. Memudahkan rezeki, memudahkan jalan ya, bagi orang yang kesusahan dalam segala urusan, terlebih di dalam mengampunkan dosa. Imam Haddad mengatakan, kalau satu istighfarku aku dikabarkan diterima sama Allah, la kafa, cukup. Kalau aku dikasih kabar satu istighfar dan diterima sama Allah, itu sudah mencukupi semuanya. Tapi tidak ada yang tahu ya, makanya kita terus menerus tidak henti-hentinya mohon ampun kepada Allah ya, terus menerus kita bertobat kepada Allah. Ya, taubat itu artinya kembali gitu. Arruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Allah berikan pemahaman insyaallah untuk kita ya, selalu menjaga lisan kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah ya, dan menjadikan lisan kita selalu mendatangkan ridha Allah ketika kita menggunakannya ya. Jadikan sebaik-baik lisan yang kita miliki untuk membaca Al-Quran, untuk bersolawat kepada Nabi SAW dengan memperbanyak solawat atau memperbanyak istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun harus digunakan lisan, kita menimbang terlebih dahulu ya, ditimbang dulu, diperhitungkan bagus atau tidak bagus, manfaat atau tidak manfaat, mudharat atau tidak mudharat ya, karena yang sekali terucap lisan kita susah untuk dibalik. Karena Sayyidil Habib Umar itu pernah difitnah sama orang ya, orang memfitnah beliau dengan kalimat dan ucapan. Setelah itu beliau datang meminta maaf. Minta maaf ya. Minta maaf atas apa kalimat yang keluar dari mulut, jahatnya mulut.
Bilang Habib Umar, ambil itu sapu, bulu ayam tuh, bulu ayamnya. Nah ente habiskan bulu ayam satu-satu, cabut sambil jalan. Habis itu ente balik lagi dan ambil bulu ayam yang ente cabut dan ente lempar. Ya. Kalau jumlah bulu ayam itu ada 1000 isinya, 1000 bulu ayam dalam satu batang itu, ya, ternyata pas balik dikumpulkan hanya dapat sedikit. Habib, anak cuma dapat sedikit. Seperti itulah yang kau keluarkan sudah menyebar kepada orang. Fitnah yang kau keluarkan, kau tidak bisa mengembalikannya lagi, karena itu sudah menjadi fitnah. Adapun apa yang kau perbuat kepadaku, aku sudah memaafkan. Ya. Nah itu yang terjadi pada guru mulia Habib Umar. Ya. Ini orang memang nggak bisa menjaga lisan, akhirnya memfitnah, berkata-kata dengan lisannya. Bukan beliau tidak memaafkan, tapi beliau memberikan hikmah dan pelajaran. Ini loh jahatnya mulut. Yang sudah kau keluarkan, kau ucapkan, tidak bisa kau tarik lagi. Yang sudah kita keluarkan dari mulut kita ini, nggak bisa kita balikin lagi. Kalau kita yang keluar dari mulut itu tidak baik nilainya, dan sudah sampai kepada orang-orang, bagaimana mau menariknya? Ya, bagaimana mulut media sosial saat ini, apalagi parah tuh. Zaman Nabi SAW mana ada seperti ini kan? Tapi Nabi sudah memberitahukan, bukan apa namanya meramalkan, tapi sudah memberitahukan datang nanti di akhir zaman fitnah yang luar biasa. Ya, manusia itu saling, nyawa itu udah ada nilai. Nyawa manusia nanti nggak ada nilai. Bilang sahabat, ya Rasulullah, kalau aku berada di zaman itu, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, ilzam baitak wahfad lisanak. Lazimkan dirimu di dalam rumah, dosa keluar. Kalau fitnah zaman itu sudah terjadi, ya, dan kau mengalaminya, yang paling baik kau lakukan adalah melazimkan dirimu di dalam rumah. Ya, dosa keluar dari rumah. Di dalam rumah, dan jaga lisanmu. Di dalam rumah kok jaga lisan? Siapa yang ada di rumah? Keluarga kita, ahlul bait kita, istri, anak. Kok bisa jaga lisan lagi? Nggak mungkin kalau kita ngomong di rumah tetangga tahu. Ya, nah, yang tahu paling ahlul bait, keluarga kita yang ada di dalam bukan maksudnya seperti itu. Ya. Karena lisan di akhir zaman itu bisa sampai kepada ufuk. Nah, yang di atas tuh satelit tuh, apa maksudnya? Satelit di atas itu bisanya sekali ente ngomong satu dunia tahu, walaupun ente di dalam rumah. Itu termasuk fitnah di akhir zaman. Udah kita dapetin belum kira-kira? Udah. Ya. Umur bumi ini sebentar aja. Dunia ini pendek betul sudah. Karena tanda-tanda yang disampaikan Nabi itu sudah kita dapetin, sudah ada pada kita, walaupun tidak persentasenya masih sedikit atau banyak, ya, tapi sudah kita dapatkan. Makanya jaga lisan, ya, dan orang yang bisa menjaga lisan, tahu siapa orang yang bisa menjaga lisan? Dikatakan Umar bin Khattab adalah orang yang takut di dalam hatinya kepada Allah. Artinya ketika rasa takut tidak ada pada diri kita kepada Allah, kamu sudah bisa mendapati pada orang tersebut dia tidak akan bisa menjaga lisan. Siapa yang bisa menjaga lisan kita? Diri kita nih. Bagaimana cara kita menjaga lisan kita? Coba tanyakan sama dirimu, adakah kamu takut kepada Allah? Kalau kamu betul-betul takut kepada Allah, kamu akan menjaga lisan, dan lisanmu akan dijaga sama Allah. Tapi kalau sudah hilang rasa takut kepada Allah, maka orang tersebut dipastikan tidak akan bisa menjaga lisan, ya. Allah jaga lisan kita, insya Allah. Allah jadikan kita termasuk hamba yang selalu takut kepada Allah, ya, selalu timbul rasa takut, selalu merasa terpantau oleh Allah, selalu merasa dilihat hati kita sama Allah, sehingga rasa takut itu ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah itu mendekatkan diri kita kepadanya. Ya, orang yang semakin kuat takutnya kepada Allah, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Semakin hilang orang rasa takut pada Allah, jauh dia dari Allah. Karena tidak ada rasa takut kepada Allah, semua dilibas sama dia, maksiat, haram, semua mungkar, semua dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah di dalam hati manusia itu. Allah tidak jadikan kita termasuk hamba-hamba yang di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa setiap waktu meningkat rasa takut, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan perkumpulan kita bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Ditandai itu ya, ditandai sampai mana insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Lanjutkan dengan Ustaz Arsyad. Tafadhal.